Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Shalom, saya ingin lihat dong muka-muka yang penuh sukacita malam hari ini. Kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa kepada Bapak, Ibu, dan saya. Malam hari ini seperti biasa kita berkumpul, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya yang akan dibawakan oleh Bapak Thomas Sulasbi dengan tema Moving Forward Together, yang artinya melangkah maju bersama. Malam hari ini kita mau tinggalkan dulu ya Bapak Ibu semua rutinitas kita, masalah kita. Malam hari ini kita mau menyatukan hati kita bawa semua keberadaan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pada malam hari ini sukacita mengalir di dalam rumah masing-masing dimanapun berada. Sehingga malam hari ini bergabung dapat memperoleh kabar sukacita yang luar biasa. Amin. Amin nggak Bapak Ibu? Amin. Yes. Seperti biasa malam hari ini worship leader kita yang akan dipimpin oleh Mas Binar. Silakan Mas Binar, udah bisa dimulai persekutuan doa kita pada malam hari. Baik, selamat malam, shalom semua. Suara saya terdengar? Tolong jempolnya di mana? Saya lihat jempolnya. Oh, baik. Oke, saat ini kita mau mulai PD. Mari kita hening sejenak. Kita mau undang Roh Kudus hadir di dalam persekutuan doa ini. Kita mau pejamkan mata. Kita mau buat tanda kebenaran kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah itu baik dan selalu baik. Amin. Mari kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa kasih setianya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Siapa yang luar biasa? Yesusku luar biasa. Mana jempolnya? Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih. Besarkanlah namanya Tuhan
Tuhan kita Allah yang baik dan dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mari saat ini kita membuka dengan tanda kebenaran kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh memuji dan memuliakan-Mu, bersuka cita bersama di dalam persekutuan doa ini. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Silahkan bagi Bapak Ibu yang mengucapkan syukur. Syukur dan terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu hari demi hari Tuhan. Engkau boleh menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Syukur dan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, setiap malam minggu Tuhan selalu mengumpulkan kami untuk PDKK Antonius. Tuhan, Engkau sanggup menjamah, Engkau sanggup merubah menjadi yang terbaik sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau bisa membantu kami. Semoga di hari ulang tahun ini, semoga kami diberi kesehatan yang baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga kami, diberi kesehatan yang baik untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mai, kasih non, Mai. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi hamba-Mu akan memberikan kesaksian. Aku akan jadi saksi Kristus segala kebenaran firman-Nya. Tuhan, tuntunlah aku dengan Roh Kudus-Mu untuk memberikan semua kasih setia-Mu kepada kami. Kami mohon. Kabulkanlah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu terhadap diri saya. Dan tiap malam minggu kami berjumpa dengan saudara-saudara, walaupun hanya di dalam Zoom, itu karena belas kasih dan cinta-Mu pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesehatan, atas kedamaian dalam keluarga, dan atas berkat-Mu yang masih mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, begitu banyak ungkapan syukur yang kami boleh naikkan Tuhan. Kami sadar bahwa kami ini bergumul di dalam kesalahan dan dosa Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan hati kami Tuhan, untuk memohon ampun atas setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Karena Engkau telah membayar kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkau telah menebus kami Tuhan. Mari Tuhan, layakan kami Tuhan. Kita mau katakan bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang panah Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Amin Tuhan. Oleh segenap kasih
dalam menyembah Tuhan. Saat menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat mari kita sembah dengan menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat pujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku. Mari kita sembah Tuhan yang ada di depan kita. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah dengan bahasa. Sikara la 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 la. Ya Ramase. Kira bala 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 bala. Yesus ku menyembah-Mu. Sikara bala baya ra 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 ra. Sikara bala la 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 la. Oh ya ra 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 ra. Kira bala 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 bala. Oh ya Ramase. Kira bala 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 bala. Mari kita hening sejenak. Kita berbicara kepada Tuhan yang ada di hadapan kita. Berbicaralah saat ini. Curahkanlah seluruh keluh kesah. Berbicara pada Tuhan saat ini. Para ya. Selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih atas jamahan-Mu pada saat ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Pak Thomas Tuhan. Urapi lidah dan bibirnya Tuhan. Agar apa yang sungguh-sungguh Ia katakan berasal daripada-Mu saja. Buka juga hati kami Tuhan agar menjadi tanah yang subur untuk mendengarkan firman dan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan. Waktu di depan kami mau serahkan ke dalam tangan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Mas Binar, kita kasih kesempatan kepada Pak Jusli untuk menyampaikan kesaksian beliau. Silakan Pak Jusli.
Selamat malam, Pak Thomas, Ibu Dede, Johnny, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Kristus. Jadi perkenalkan, nama saya Petrus Jusli Juliven. Terdahulu saya sudah katakan pengalaman saya di tengah laut. Dulu Petrus itu menjala ikan, jadi Petrus zaman sekarang menjala manusia, 75 orang di tengah laut itu. Ketika itu memang ombak besar, seperti zaman dulu ombak. Petrus berteriak, Yesus tolonglah kami. Tapi itu terbukti di zaman saya mau menolong manusia, ombak besar. Dia dengan perahu kecil pelarian dari Vietnam. Kapal saya di Pertamina, kapal besi besar. Jadi semua mukjizat yang terjadi di situ berhasil menolong 75 manusia itu. Selesai menolong itu diantar ke Pulau Galang, lalu saya diberkati oleh Tuhan. Panen dolar Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan berkat itu, saya dengan modal itu saya pergi mengundurkan diri dari Pertamina, pergi menolong saudara-saudara saya yang miskin. Karena panen dolar, saya melaksanakan firman, kasihilah saudaramu yang miskin. Jikalau engkau tidak berbuat kepadanya, engkau belum berbuat kepada aku. Saya tolong saudara, nggak punya rumah, saya beli rumah. Mereka tempati semua. Jadi nasib berkata lain. Setelah saya membangun, kalau menurut firman saya sepertinya saya bangun kebun anggur yang jahat. Jadi di tengah perjalanan itu saya dianiaya. Kedua tangan saya hancur, tapi Yesus menolong saya. Jadi dengan bagaimana saya sembuh? Saya duka dalam batin. Lalu saya berdoa mengikuti Yesus, mengampuni, kasihilah musuhmu. Saya mengasihi, lalu saya dapat inspirasi dari Roh Kudus, mengampuni itulah kata Yesus, ikutilah aku. Tapi saya tidak tahu mana jalan. Lalu saya terinspirasi, ikuti doa Yesus. Bapa ampunilah mereka karena ia tidak tahu apa ini. Lalu Roh Kudus datang dengan ditambal ban dada saya penuh, sembuhlah saya. Saya tidak menuntut kepada musuh lagi. Bahkan selesai itu, gak lama kemudian terjadi lagi pembantu saya di rumah. Sepertinya di kesaksian dari pamannya si pembantu itu bahwa itu pembantu dibunuh dengan racun. Jadi terbukti karena kesaksian pamannya itu. Kemudian saya bawa ke polisi. Dia memberikan kesaksian bahwa dia terima semua. Dan dibawa ke kampung. Itu pembantu itu. Lalu menurut firman itu ketua lingkungan mengarahkan, dia suruh suruh orang mengarahkan saya buat renungan, yaitu Matius 10 16 sampai 26 itu. Lihat, aku mengutus kamu di tengah-tengah serigala. Setelah saya merenungkan itu, dan saya dengan itu pamannya pembantu itu menyatakan keadaan begitu, maka saya penuhi seperti firman, terinspirasi, saya banyak baca Alkitab di Gunung Sion, bahwa Tuhan akan menghapus air mata. Lalu saya ambil tindakan,
saya mengajak semua itu penggarap kebun anggur itu kumpul di puncak. Lalu saya bersukacita lah. Tapi keadaan menjadi saya dihakimi di situ. Rame-rame saya dihakimi. Ada tuntutan 4 kilogram emas harus mengganti penggarap kebun itu. Jadi kira-kira tahun 89 itu senilai 1 kilogram 20 juta, 80 juta. Saya harus, ya udahlah ikutin Tuhan aja lah. Kasihi musuh, bukan hanya berdoa kepada musuh, tapi saya jual harta, memberikan berkat kepada mereka semua. Bagi-bagi itu harta semua kepada mereka. Jadi begitulah kronologi kejadian itu. Lalu saya bubarkan itu kebun anggur dengan membagi-bagikan itu harta yang saya jual rumah satu, dan ada sisa uang lagi saya kumpul-kumpul bayar. Setelah itu, tidak lama kemudian terjadi lagi. Terjadi kepada siapa? Kepada anak saya. Seperti di dalam firman kebun anggur yang jahat. Itu majikan dibunuh, pembantu dibunuh, anaknya dibunuh. Itulah keadaannya. Tapi di dalam firman mengutus kamu di tengah-tengah serigala, juga dikatakan akan ada pemberontakan di dalam rumah. Tapi ini rumah saya tidak, anak saya masih kecil, tidak berontak. Itu tukang kebun berontak semua. Jadi begitulah kronologi. Terjadi lagi anak saya yang bernama anak kedua itu, Antonius Chongles. Jadi problema sama dengan pembantu ini, dehidrasi, rumah sakitnya sama, sumber waras itu, di Grogol, sumber waras. Rumah sakit sama, tapi pembantu tidak tertolong. Tapi menurut firman, sebelum engkau sampai di kota Israel, anak manusia sudah datang. Untuk apa anak manusia datang? Untuk hidupkan Antonius Chongles yang sudah mati. Itu kenapa mati? Tensinya sudah nol. Apa di sini ada dokter? Bagaimana menolong orang yang tensinya sudah nol? Itu kalau tidak Tuhan Yesus yang menolong, tidak ada, no way, tidak ada jalan keluar. Jadi pujilah Yesus dengan segala firman-Nya. Jadi inilah firman serigala itu sungguh benar. Anak saya dihidupkan. Lalu dan dia tumbuh sebagai anak yang beriman. Dan sampai sekarang sudah besar. Lalu dia suka membuat kasih kepada orang-orang, kasih makan itu, pengemis, yatim piatu, dia suka berbuat begitu. Maka sampai sekarang dia diberkati oleh Tuhan Yesus dengan luar biasa. Dia sudah umur 36 tahun sekarang. Ketika umur 32 tahun, dia sudah dapat sebagai jabatan pegang 2 proyek usaha properti. Jadi 2 proyek bosnya kasih pegang. Jadi setelah sampai sekarang dia berhasil mengendalikan usahanya bos itu. Jadi baru-baru ini, puji Tuhan, dia naik lagi ranking jadi direktur utama di Greenwood. Tambah lagi proyek dia. Maka
itulah janji Yesus, berkat berlimpah. Jadi bukan hanya hidup, dia hidup dengan penuh kelimpahan. Itulah yang saya pikir seperti bangunlah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Ya, sungguh benar itu semua firman Yesus. Maka sepanjang hidupku, aku akan memuliakan Tuhan Yesus. Begitulah kira-kira saya sharingnya. Ini sudah habis, Bu Dede. Jadi moga-moga berkat Tuhan Yesus itu lebih berlimpah lagi. Saya sekarang boleh ke sharing ke sana sini, membagi kasih Yesus kepada saudara-saudara semua. Karena ada Amin. jaminan Puji Tuhan. anak itu. Pujilah Tuhan Yesus. Puji Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. Ya. Biasa Tuhan Yesus. Baik, saatnya kita mendengarkan pewartaan firman dari pewarta kita, melangkah maju bersama. Bapak Thomas Sulasdi. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas berkat dan penyertaan-Nya. Seharian kita dalam kondisi yang baik, penuh berkat, dapat menjalankan banyak kegiatan, pekerjaan, pelayanan, dan malam ini, pada malam Minggu, kita sekalian masih dapat berkumpul di ruangan Zoom ini. Luar biasa. Malam Minggu, harusnya malam rekreasi bersama keluarga, tetapi malam ini 50 umat, 50 kekasih Tuhan berkumpul dalam ruangan Zoom untuk persekutuan doa bersama. Ini satu hal yang sangat menyenangkan ya. Baik, ditambah dengan sharing dari Pak Yusli untuk kemuliaan Tuhan dengan kesimpulan sepanjang hidup memuliakan Tuhan, sebab dalam seluruh perjalanan hidup Pak Yusli bersama keluarga ada kekuatan dari Tuhan, ada kemampuan untuk menghadapi segala masalah yang muncul, ada pertolongan Tuhan di sana sini, bahkan keselamatan untuk anak yang seharusnya kesadarannya sudah nol, tensinya sudah habis, tetapi masih bisa dipulihkan dalam kuasa Tuhan. Tentu saja Tuhan ada maksudnya ya, antara lain sekurang-kurangnya agar Pak Yusli bisa memuliakan Tuhan lewat kesaksian seperti yang dibagikan Pak Yusli pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam hari ini kita akan bersama merenungkan secara singkat tentang melangkah maju bersama. Ketakutan, kekhawatiran itu melumpuhkan. Itu membuat hidup kita tidak berdaya. Seandainya Pak Yusli pada masa itu ada banyak liku-liku kehidupan yang dihadapi, tidak punya kekuatan dari Tuhan, tidak dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala gelombang, badai kehidupan yang bermunculan, bahkan itu berseri ya, satu demi satu. Seandainya tidak, maka pastilah hancur sudah Pak Yusli ya. Tidak mungkin mengalami kemuliaan Tuhan dari satu fase ke fase lain sampai anak yang harusnya sudah berpulang pada waktu itu bisa hidup lagi dan mencapai keberhasilan sampai ke level direktur utama di perusahaan yang besar dengan payung yang besar. Ini tentu saja bukan untuk kemuliaan diri, tetapi lewat
kisah nyata ini, Pak Yusli bisa memuliakan Tuhan. Ketakutan membuat kita terbelenggu. Bukankah begitu? Yang kita alami selama pandemi COVID, lebih-lebih pada tahun lalu, beberapa bulan awal terjadi virus corona, saya kira memuncak sampai Juli, Agustus, di mana rumah sakit penuh dan banyak korban di sana-sini. Kondisi memang cukup menakutkan. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita berusaha untuk bertahan hidup. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengikuti prokes ya, tentu saja. Tidak bisa waras diri ke sana kemari, sering-sering shopping di Jatinegara atau kemana. Tetapi banyakkan kita bertahan hidup, banyak berada di rumah. Saya kira para rasul, para murid Yesus yang pertama, juga pernah mengalami ketakutan, berbagai kekhawatiran, termasuk takut mati. Misalnya, tertulis dalam Injil Yohanes 20 ayat 19a, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Begitulah ke-12 rasul, para murid Yesus yang pertama mengalami krisis. Kenapa? Karena sepertinya pribadi yang luar biasa yang mereka ikuti seakan-akan mati konyol. Mati secara hina, tergantung di kayu salib. Dan bisa saja pada waktu itu nyawa mereka juga terancam. Maka mereka berusaha bertahan hidup, menyelamatkan diri, bersama-sama sembunyi, kumpul, mengunci diri. Ini yang dialami ke-12 rasul dan para murid. Kan begitu juga ya. Jadi berusaha untuk staying alive. Seperti tema besar sejumlah kelompok pelayanan pada tahun 2020, 2021, staying alive. Berusaha untuk bertahan hidup. Lalu, apa yang terjadi ketika itu? Banyak pergumulan dihadapi, lebih-lebih kalau ada anggota keluarga positif terpapar COVID, memang kondisinya cukup mengacaukan ya, cukup melelahkan. Seperti pada pertengahan Juli 2021, anak pertama kami positif kena COVID. Dalam waktu 2 hari, ada 3 karyawan di dalam rumah positif COVID. Di dalam rumah, dari lantai 1 sampai lantai 4, ada 4 orang terkena COVID. Maka saya bersama dengan istri dan 2 anak yang masih sehat, itu untuk sementara kami yang sehat mengungsi ke rumah kosong milik teman. Pinjam rumah kosong untuk bertahan hidup. Tetapi tidak bisa terus mengurung diri kan? Seperti para murid, para rasul. Ketika perut lapar, mereka butuh makanan, persediaan makanan sudah mulai habis, mereka mesti melakukan sesuatu. Maka
Dalam Yohanes 20 ayat 19a, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kenapa? Karena persediaan makanan sudah hampir habis, toh. Perut lapar, butuh makan. Lalu para murid Yesus yang lain berkata kepada Petrus, kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Lalu mereka berangkat naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu mereka sedang krisis, saat lapar, mereka berjuang dengan kekuatan manusiawi untuk mendapatkan ikan, makanan, karena hanya sebatas berjuang dengan kemampuan manusiawi, meskipun di antara mereka ada nelayan berpengalaman yang ulung, harusnya ahli, tetapi toh malam itu mereka tidak berhasil mendapat apa-apa. Lalu bagaimana dengan kita? Selama pandemi sampai dengan sekarang, setahun lebih, bagaimana kondisi keimanan kita? Bagaimana hidup kita? Apakah terjadi kemunduran? Apakah tidak banyak kemajuan yang kita hadapi? Bukankah seharusnya ketika sedang ada krisis, ketika ada badai kehidupan yang perlu dihadapi agar bisa staying alive, umat beriman seharusnya semakin bergantung kepada Tuhan, semakin menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Maka sangat beragam perjuangan hidup dan realitas hidup yang dihadapi oleh masing-masing pengikut Yesus. Ada banyak orang di masa pandemi, kekuatan imannya bertambah. Sebab nyata pertolongan Tuhan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, lalu yang luar biasa adalah sampai dengan hari ini, kita masih bisa survive. Masih bisa bertahan hidup bersama dengan keluarga kita. Lalu kalau kita jujur merefleksikan hari demi hari, sesungguhnya Tuhan Yesus tak pernah tinggalkan kita. Selalu ada pertolongan dari Tuhan secara tidak terduga. Kami bergerak di bidang pakaian jadi wanita Muslim. Lalu biasanya menjelang puasa, menjelang Lebaran, kami buat sejumlah persediaan barang. Tapi pada awal masa pandemi, lebih-lebih ketika mulai berlaku PSBB, kami dagang grosir di Tanah Abang, pasar Tanah Abang tutup beberapa bulan. Waktu itu kondisi kehidupan kami agak susah ya. Sudah terbayang kebangkrutan di ambang mata. Sebab ada banyak utang kait, lalu sewa toko 1 tahun 350 juta, 1 tahun 350 juta. Karena berdagang di bidang pakaian jadi wanita Muslim, panennya itu hanya setahun sekali. 2-3 bulan menjelang Lebaran. Tetapi ketika itu tidak bisa dagang. Ada utang kain, lalu ada
macam-macam persediaan barang menumpuk di gudang, ada sejumlah kain yang belum diproses dan lain sebagainya. Itu pergumulan hidup nyata yang dihadapi. Tetapi pertolongan Tuhan selalu ada. Secara tidak terduga bisa ada jalan kehidupan, dan hari demi hari bahasa rakyat dapur masih bisa ngebul. Karena pertolongan dari Tuhan, Tuhan yang kasih jalan, Tuhan yang kasih berkat, Tuhan yang kasih jalur usaha keluarga dalam bidang yang tidak terduga, tetapi pertolongan Tuhan sesungguh nyata. Saya mengira bahwa Bapak Ibu, teman-teman masing-masing juga mengalami betapa baiknya Tuhan selagi pandemi ini. Ada kesusahan, iya. Tidak bisa kita pungkiri. Ada masalah, tabungan menipis. Bahkan banyak orang tabungan terkuras habis. Penghasilan tidak banyak. Tetapi bukankah sangat luar biasa bahwa sampai dengan hari ini kita masih bisa survive dalam hidup. Yang jelas, hari demi hari kita butuhkan daya kekuatan ilahi. Kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri dan hanya mengandalkan bantuan dari pihak lain, nol. Kita tidak kuat. Pertama, kita bisa stres, masalah kecil di rumah, kita bisa ngamuk, lalu relasi dengan pihak lain, segalanya serba terbatas. Tapi, kalau ada kekuatan dari Roh Kudus, api Roh Kudus masih menyala kuat dalam hidup kita, itu menjadi berbeda. Walaupun ada masalah, ada tantangan, masih bisa senyum, masih bisa puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Banyak hal kita masih bisa syukuri dalam hidup ini. Begitu juga Bapak Ibu, saudara-saudari kita sekalian. Kita butuh daya kekuatan ilahi untuk terus melangkah dalam kehidupan ini. Sebagai umat pembaruan karismatik Katolik, the power of the Holy Spirit ini sangat penting dalam hidup kita. Curahan Roh Kudus yang kita terima saat pembaptisan menjadi Katolik, saat menerima sakramen Krisma, ditambah dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi pada saat kita mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus, itu sangat penuh daya dalam hidup kita, memampukan kita untuk bisa senyum di tengah badai sekalipun, untuk bisa tenang, dan untuk bisa terus melangkah, melanjutkan perjalanan hidup kita. Lalu, yang jelas kita perlu bersandar kepada kekuatan dari Tuhan. Dan secara tersirat saya menangkap sharing dari Pak Yusli, karena mampu bersandar pada kekuatan Tuhan, maka mampu melangkah terus dalam hidup, dan tahu-tahu sekarang bisa menjadi saksi Kristus yang hidup. Saya mengira sharingnya akan panjang lebar, tetapi Pak Yusli diberkati Tuhan untuk mampu sharing secara singkat, padat, to the point, dan bisa menjadi berkat bagi kita semua.
Tuhan adalah kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Untuk masa sekarang, masa yang akan datang, marilah kita terus bersandar pada kekuatan dari Tuhan, Tuhan yang adalah kekuatan dan perisai dalam hidup kita. Moga-moga semakin nyata kita alami dalam hidup kita. Lalu kita perlu bergerak bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus, kita mampu melakukan banyak perkara. Dan itu tentu saja mulai dengan perkara-perkara yang kecil. Dengan taat setia. Menjalankan kewajiban kita dalam hidup berkeluarga. Entah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai suami, sebagai anak. Dalam perjalanan hidup kita, kita perlu berjalan bersama Yesus. Bergerak bersama Yesus. Ini sangat penting ya. Kita tidak lagi bergerak sendirian, berjalan sendirian. Sebab hidup kita sudah diperbarui dalam Roh Kudus. Lewat PDPKK ini, lewat pembaruan karismatik Katolik ini. Maka kita sudah punya way of life. Cara hidup yang berbeda. Setiap hari ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang memberkati dan menyertai kita. Maka kita tidak lagi berjalan hanya berdasarkan apa yang kita pikir benar dan apa yang kita rasa benar. Apa yang kita pikir benar dan apa yang kita rasa benar belum tentu selaras dengan firman Tuhan, belum tentu sesuai dengan maunya Tuhan. Lalu selain bergerak, nah ini dia. Kalau bergerak bersama Yesus, maka ada berkat, ada damai sejahtera, ada hasil. Sebab Yesus yang bersama kita, yang hadir dalam hidup kita, senantiasa mau melakukan sesuatu untuk kebutuhan kita yang real, yang nyata. Dalam Yohanes 21 ayat 6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Ini sabda Yesus ya, arahan dari Tuhan Yesus. Lalu para muridnya, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kalau bersama Yesus kita ditolong, ya kan? Kalau susah mencari makan, susah payah dalam mempertahankan usaha, susah payah dalam bekerja, ikuti perintah Tuhan. Bersama Yesus, tebarkan jala sesuai dengan arahan dari Yesus. Hasilnya luar biasa. Sampai mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Oke, sekarang ini ada sejumlah pergumulan hidup real yang kita hadapi. Ada yang di PHK, ya. Ada yang tadinya punya usaha, tapi kemudian gulung tikar. Banyak. Ada juga berbagai kesulitan hidup real yang dihadapi. Tetapi bagi kita, pandemi COVID, lalu apalagi Omikron segala, itu bukan akhir
dari segala-galanya. Justru pada masa-masa sekarang ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada kita. Campur tangan Tuhan, mukjizat-mukjizat kecil dalam keluarga, itu hari demi hari terus terjadi. Kita yakin akan penyertaan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Selain bergerak bersama Yesus, tentu saja sebagai umat PKK, bagian dari Persekutuan Doa Pembaruan Karismatik Katolik Santo Antonius Padua, Paroki Bidara Cina, kita perlu bergerak bersama dengan teman-teman yang satu persekutuan iman dengan kita. Maka tim inti, tim pelayan PDPKK Santo Antonius Padua, saya mengira ya, terus berusaha untuk demikian, untuk bergerak bersama. Dan itu terbukti. Pada malam minggu, harusnya santai-santai bersama dengan keluarga, nonton TV, atau segala aktivitas leha-leha lainnya. Tapi pada malam minggu, 54 kekasih Tuhan berkumpul di ruang Zoom ini. Padahal pewartanya hanya seorang Thomas Sulasbi ya. Yang sudah sekian tahun tidak dipanggil ke Antonius Padua. Tapi puji Tuhan ya, terima kasih. Ya, dulu di masa Pak Bayi Susanto beberapa kali saya mendapat kesempatan. Tapi sudah sekian tahun, ya. Tapi puji Tuhan ya, terima kasih Bu Dede. Ingat saya kembali lewat cap ya. Oke, baik. Maka kita perlu terus ya, terus join. Walaupun tidak bisa kumpul offline, online tidak apa-apa. Kita kumpul seperti ini. Betapa menyenangkan, ya kan? Betapa menyenangkan. Bisa saling melihat di layar ya. Kalau yang bisa menyalakan video, puji Tuhan ya. Tapi kalau tidak bisa, yang penting hadir. Yang penting hadir. Puji Tuhan. Haleluya. Bernyanyi bersama, memuji Tuhan bersama, lalu saling berbagi. Seperti yang saya lakukan sekarang ini ya. Kita saling berbagi di dalam persekutuan doa. Kita perlu bersama-sama bergerak. Melakukan sesuatu yang positif. Memuji dan memuliakan Tuhan, PD bersama ini positif ya. Kalau di lingkungan bisnis saya mengira ini konsep bersama ini tidak begitu populer ya di kalangan para usahawan. Sebab masing-masing berjuang, apalagi kalau di pasar ya, di Tanah Abang ya. Tetangga-tetangga itu saling melirik, saling tembak model. Iya, begitu ada yang rame, ada yang ngantri gitu belanjanya, mulai dikekerin oleh tetangga-tetangga lain. Kenapa tokonya rame? Lalu terlihatlah model-model tertentu yang banyak diserbu orang. Maka tetangga lain juga ikutan produksi baju dengan model dan bahan yang serupa, jual lebih murah. Lalu banyak hal mesti rahasia ya, rahasia. Itu misalnya kalau ditanya, gimana? Bagus nggak? Ya lumayan. Jawabannya lumayan. Rahasia perusahaan tidak boleh ketahuan ya. Yang lucu salah seorang ipar saya ya, karena sudah sama suaminya, sama keluarga sudah sering diajari, kalau ditanya omsetnya gimana, kata kuncinya lumayan. Suatu hari dia ditanya oleh ibu mertuanya, gimana itu dagangnya, rame enggak? Lumayan mah. Besoknya jawab lagi lumayan. Lama diomelin. Kamu jawabannya lumayan melulu. Modal dari saya pengen tahu toko itu ada kemajuan atau tidak. Iya, oke ya. Baik. Kalau di lingkungan bisnis ya konsep bersama ini
tidak begitu populer. Tapi beda ya. Kita di dalam persekutuan doa, dalam pelayanan, perlu bahu-membahu, bergerak bersama satu dengan yang lain, bergandengan tangan, saling mendukung dalam pelayanan. Kalau ada anggota PD yang sedang kesusahan, maka yang lain perlu berbuat sesuatu. Sekurang-kurangnya lewat doa ya. Kalau tidak bisa langsung mengunjungi, tapi sekurang-kurangnya dukungan, perhatian, pertolongan diberikan lewat doa. Lalu beberapa langkah konkret, langkah nyata. Pertama, kita sendiri bersama dengan keluarga harus tetap bertumbuh dalam iman. Sebagaimana sabda Yesus dalam Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka yang pertama, kita perlu tetap beriman dalam arti kehidupan keagamaan kita harus benar. Percuma sangat rajin ke gereja, sangat rajin ngurusin PD, sangat rajin main musik, dan aneka tugas lainnya. Tetapi kalau dinilai oleh orang lain, hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak benar. Seakan-akan benar, tetapi ya pakai topeng dalam hidup, bermuka dua. Lalu ada juga dalam pelayanan di paroki lain ya, di paroki lain, dalam komunitas atau dalam kelompok pelayanan ada tukang kompor ya, tukang pengompor, tukang kompor, jadi biang kerok kekacauan, biang kerok permusuhan, pemecah belah, ada yang carmuk, ada yang pengen menonjol sendiri, ya macam-macam. Tingkah laku manusia ya, tingkah laku manusia yang masih hidup di bumi itu ya macam-macam. Kelakuannya, tingkahnya ya, sifatnya beda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang penting kita harus tetap beriman. Kalau bisa kita berbeda, punya kekuatan iman dalam melangkah. Lantas berusaha agar dalam hidup berkeluarga tidak hanya saya sendiri yang kuat, tetapi keluarga saya juga perlu punya kekuatan iman. Maka kita perlu membangun keluarga yang beriman. Sebab kalau tidak, hanya kita seorang diri yang kuat, istri lemah atau anak lemah, nanti si jahat itu cara kerjanya kan dia mengaum-ngaum bagaikan singa lapar yang siap menerkam setiap saat. Lalu dia cari titik yang lemah. Yang lemah suaminya, lemahnya di mana? Di perut. Maka si jahat itu serangnya lewat titik lemah suami, perutnya. Ya, yang lemah itu salah satu anaknya. Si jahat bisa masuk lewat celah anak yang kurang beriman, lalu mengacaukan. Salah satu anggota keluarga, kalau hidupnya kacau, seluruh keluarga ikut menanggung kesusahan akibat satu anggota keluarga yang hidupnya itu kurang beriman. Nah, itu ya. Lalu kemudian kita perlu melangkah keluar.
Tadi kan pertama diri, lalu keluarga. Lantas kita perlu bergerak keluar, peduli dengan sesama. Dalam Matius 10 ayat 5-6, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kita perlu bergerak keluar. Sebagai satu komunitas umat beriman, PD, perlu terus mencari jiwa ya. Pergi kepada domba-domba yang hilang. Cari jiwa. Untuk kemuliaan Tuhan. Mewartakan kabar baik, kabar keselamatan untuk orang lain dan secara khusus tentu saja untuk umat Katolik ya. Umat Katolik, saudara-saudari kita yang satu lingkungan, yang satu wilayah, satu paroki, lebih-lebih yang rajin hadir dalam persekutuan doa ini ya. Kalau ada yang hilang, dicari, berusaha untuk merangkul mereka kembali dalam kasih Tuhan yang lembut, yang penuh kasih dan penuh kuasa. Selanjutnya, kita perlu melakukan hal-hal nyata, konkret secara bersama. Sebagai komunitas, sebagai persekutuan doa. Matius 10 ayat 5-6, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ini kan kisah mukjizat yang 5 roti dan 2 ikan ya. Kemudian mukjizat terjadi, 5.000 orang dewasa makan kenyang, tidak termasuk wanita dan anak-anak, dan sisanya masih 12 bakul penuh. Jadi ketika hari sudah mulai gelap, para rasul ini, para murid Yesus kebingungan ya, dan mereka punya usul. Sudahlah, hari sudah gelap, ini masalah konsumsi nanti. Mendingan suruh mereka pulang aja deh. Ya, tapi Yesus tidak sepakat dengan mereka. Cara pikir Yesus beda ya. Mereka tidak perlu mereka pergi. Jangan disuruh pulang. Tapi kamu yang harus memberi mereka makan. Saya menangkap satu poin kecil dari ayat ini, bahwa kita perlu melakukan sesuatu yang konkret untuk orang lain. Untuk yang lapar, butuh makan, ya memang butuh bantuan ya. Begitu juga dalam pergumulan hidup yang lain. Maka entah secara pribadi, dalam kelompok kecil, lebih dalam persaudaraan ini, kita perlu melakukan sesuatu yang konkret, yang nyata. Di tahun 2022 ini, apa yang terbaik untuk kita lakukan? Antara lain tentu saja pembinaan-pembinaan, entah untuk tim atau untuk umat, pengajaran tertentu secara berkesinambungan, melanjutkan apa yang sudah dilakukan pada tahun yang lalu dalam kepengurusan pelayanan Bu Dede pada periode ini. Tahun lalu sudah buat banyak, bagus. Nah, tahun ini buat apa lagi? Mari bersama kita melangkah, saling mendukung dalam iman untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, damai sejahtera dari Tuhan selalu beserta dengan kita.
maka kita tidak perlu takut lagi, tapi juga tidak sekedar bertahan hidup, kita perlu menatap ke depan, melangkah ke depan. Hidup ini perlu terus dilanjutkan. Kita perlu terus melangkah. Pandemi COVID, apalagi yang sekarang muncul, Omikron, tidak perlu membuat kehidupan kita menjadi stuck, menjadi diam di tempat. Diam di tempat kelamaan, lama-lama bisa terbiasa hidup malas ya. Tidak aktif. Tidak aktif. Sekedar bertahan, malas-malasan, lalu bekerja atau melayani sekedarnya saja. Seharusnya tidak demikian. Tetapi kita perlu melangkah ke depan, melangkah maju bersama-sama. Pertama bersama Yesus, kedua bersama keluarga, dan selanjutnya bersama dengan komunitas ini. 53 umat beriman, kekasih Tuhan Yesus yang hadir pada malam hari ini. Mari kita bergandeng tangan, melangkah bersama, bersama kita kuat. Seperti kayu-kayu yang tersusun untuk api unggun ya. Kayu itu kalau hanya sepotong, nyalanya kecil. Tidak lama mungkin padam. Tapi kalau semakin banyak kayu bakar terhimpun, tergabung, itu akan menyala dengan sangat besar. Apinya, api Roh Kudusnya makin kuat, menghangatkan, ya, dan membuat hidup kita menjadi indah. Maka, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita merelakan diri kita, membuka hati untuk melangkah maju bersama menuju hari esok yang lebih baik, membangun hari esok yang semakin dipenuhi dengan damai sejahtera yang cuma-cuma, yang gratis dari Tuhan. Untuk itu, marilah kita tundukkan hati kita untuk serahkan hidup kita kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk melangkah maju bersama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang mengasihi kami, puji syukur dan terima kasih kami sanjungkan kehadirat-Mu, sebab Engkau baik. Kebaikan dan kasih sayang-Mu kepada kami semua tanpa batas. Hari demi hari, Engkau terus menyertai dan memberkati kami. Engkau memelihara hidup kami. Engkau memelihara keluarga kami. Ada sejumlah persoalan pergumulan hidup yang kami hadapi, tetapi karena ada Engkau, maka kami mampu melewati semuanya hari demi hari. Maka ya Bapa, pada malam hari ini kembali kami serahkan hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, persekutuan doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin percaya apabila kami melangkah bersama dengan Engkau, maka kehidupan kami akan aman. Hidup kami akan terus dipenuhi dengan damai sejahtera. Kami juga merindukan untuk melangkah maju bersama dengan
orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudari kami dalam persekutuan doa ini. Satukan kami, buatlah hati kami semakin menyatu, agar kami bersehati, sepikir dalam pelayanan, agar kami bersama-sama bisa membentuk satu tim untuk saling berbagi demi kemuliaan nama-Mu. Secara khusus kami berdoa juga untuk Pak Yusli bersama dengan keluarganya. Malam hari ini Pak Yusli sudah memuliakan Engkau lewat kesaksian hidupnya. Berkati hidup Pak Yusli dengan kesehatan yang baik, dengan berkat-Mu yang terus mengalir, dan biarlah Pak Yusli boleh semakin memuliakan Engkau dalam seluruh hidupnya. Bapak yang baik, kami yakin percaya bahwa damai sejahtera-Mu akan selalu bersama dengan kami malam ini, esok hari, sampai selama-lamanya. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sekian. Saya stop share. Luar biasa. Bapak, kita dikuatkan. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Kesaksian Tertiduran Tuhan Yesus. kedua semakin dikuatkan lagi oleh kuasa kita. Bersama Yesus kita tidak takut dalam segala hal. Betul ya Pak Thomas? Kita melangkah bersama Yesus. Saya yakin percaya Tuhan akan biasa menyertai kita semua, menyertai Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Pak Thomas, sekali lagi terima kasih. Semoga Pak Thomas senantiasa diberikan kesehatan beserta keluarga. Semakin diberkati pelayanan Bapak ya, beserta keluarga. Pak, kok tadi Bapak, saya terinspirasi lagu Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Mas Binar, kita nyanyi yuk, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Mas Binar, Ko Joni, teksnya bisa tanyakan? Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Saya ada tambahan satu, Bu. Iya. Ada tambahan sedikit ya. Iya. Seperti Pak Thomas katakan, keadaan pandemi banyak kolab usaha sana sini. Tapi bersama Tuhan Yesus, anak saya barusan ini naik jabatannya jadi dirut, lalu tambah proyek. Itu suatu berkat Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Jadi kata Pak Thomas, bersama Yesus kita akan hidup dengan segala kelimpahan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ayo Mas Binar, kita nyanyi sama-sama ya di rumah masing-masing. Bersama Yesus. Saya menunggu teksnya. Pak Joni. Teks. Bang. Ambil dari Google aja ya teksnya. Oke, boleh. Sebentar Pak, saya cari dulu. Imani lagu ini di rumah masing-masing. Kita boleh bernyanyi dengan penuh sukacita. Bersama Yesus kan perkara besar. Mari kita nyanyikan Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Bersama Yesus lakukan
bukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja, Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala raja. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita pengumuman, kita persembahan dulu ya Mas. Silakan Mas Binar. Lagu persembahan. Baik, sebagai lagu persembahan kita akan menyanyikan Berkat Anak Cucu. Silakan teksnya Pak Joni. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Bapak Ibu, sebelum pengumuman kita foto bersama dulu yuk. Kita buka videonya, Ko Joni. Kita berikan senyum yang termanis. Silakan untuk Tuhan. dibuka. Kameranya dibuka. Ada 2 slide. Senyum ya Oma. Asik. Senyum ya. Senyum. Ya. 1, 2, 3 slide pertama. Slide kedua. 1, 2, 3. Saya ulang ya dari slide pertama. Silakan pasang gaya. 1, 2, Masih ada. Pak Towas. 3. Masih ada. Ada. Slide kedua. Silakan pasang gaya. 1, 2, 3. Thank Sebentar, you. Bu. Belum. Slide kedua belum. Ya, sudah. Thank you. Baik Bapak Ibu, kita akan ada pengumuman untuk minggu depan, tanggal 29 Januari. Kita akan ketemu lagi bersama, kita akan ketemu kembali tanggal 29 Januari, bertumbuh dan berbuah, yang akan dibawakan oleh Ibu Catherine Sudaryani, pewarta dari Antonius Padua Cina. Ditunggu kebersamaannya minggu depan Bapak Ibu. Satu lagi, kita Antonius Padua Bidara Cina tahun ini bersinergi dengan SKKS akan mengadakan seminar gambar jati diri, gambar diri. Silakan di-share Pak Joni. Pesertanya sudah cukup lumayan, masih terbuka bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, sampai ditunggu sampai 30 Januari, seminar gambar diri. Silakan Bapak Ibu boleh mendaftar, mungkin melalui Pak Joni ya, Pak Joni
link yang di bawah melalui saya juga boleh. Pendaftaran ditutup sampai dengan tanggal 30 Januari. Hanya itu aja. Kita akhiri kebersamaan kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Thomas, Pak Jusli yang sudah menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Bapak Ibu. Waktunya. Terima kasih. Tuhan berkati. Thank you. Terima kasih Bu Dede, Pak Yusli. Ya, Bu Matthew. Sebagai lagu penutup, kita masih ada lagu penutup. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Silakan lagu penutup dan doa penutup, Pak. Mas Bintang, silakan. Doa penutup dan berkat akan dibawakan oleh Pak Thomas. Mari silakan Pak untuk doa penutup dan berkat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersehati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab Engkau berkenan hadir dalam perjumpaan kami pada malam hari ini. Lewat pujian dan penyembahan, kami dapat mengalami, merasakan hadirat-Mu. Dan itu sangat menyenangkan, bertumbuh dalam relasi yang semakin intim dengan Engkau. Terima kasih juga Tuhan Yesus, sebab Engkau hadirkan sahabat-sahabat, saudara-saudari seiman di dalam PDPKK Santo Antonius Padua ini. Lewat kebersamaan, kami dapat mengalami kasih-Mu, berkat-Mu, senyum-Mu, dan banyak berkat yang lain. Terima kasih Tuhan atas pelayanan dari tim pujian, pemusik, host, para co-host, dan semua saudara kami yang berpartisipasi dalam pelayanan malam hari ini. Terima kasih juga Tuhan, karena Engkau telah mengetuk pintu hati sahabat-sahabat kami untuk berbagi kasih lewat persembahan kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali melanjutkan hidup kami dalam keluarga kami pada malam hari ini dan selanjutnya. Kami yakin percaya bahwa damai sejahtera-Mu selalu beserta dengan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Mengikuti Engkau, hidup kami tidak akan dipermalukan. Mengikuti Engkau, hidup kami diberkati. Maka kami serahkan keluarga kami, persekutuan doa kami, pekerjaan kami, paroki kami, dan semua sahabat-sahabat kami dalam persekutuan doa ini bersama dengan keluarganya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita nyanyikan lagu penutup. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku
pada malam petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Terima Bu kasih, Pak Didi, Thomas. Pak Joni, Ya Pak, terima kasih. Pak Rudi. Terima kasih Pak Thomas. Dan memberkati Luar semua. biasa. Terima kasih Pak Luar biasa Pak Thomas. Semangat terus ya. Luar Iya Pak biasa, Thomas. Semangat. luar biasa Pak, sungguh luar biasa. Ada Ibu Yuni ya. Benar-benar Tuhan berkati Pak bersama keluarga. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih semuanya, pamit ya. Pamit ya. Sampai ketemu Sama-sama minggu kita depan. juga pamit ya. Terima kasih Pak Heru, Pak. thank you Pak Heru. Terima kasih Pak Heru. semuanya. Sudah join Pak Heru, terima kasih. Pak Yohanes. Lagi ya. Pak Jo, terima kasih. Pamit ya, pamit. Pamit semuanya ya, pamit. Ya Pak Yoyo, terima kasih. Oh. Bye ya, ya. Thank you. Sampai besok, pamit. Ya. Thank you Bu Malam Yuni. ya, kita pamit. Rutin. Ya Bu Engsi, terima kasih. Sama-sama. Ya Pak Rudi, terima kasih Pak Rudi. Ya, sama-sama. Pak Jusli, luar biasa Pak Jusli. Kesaksiannya. Luar biasa. Pak Jusli itu anaknya jadi hidup lagi, hebat ya Tuhan Andi. Yesus ya, dipikir-pikir ya. Iya, anaknya udah tendensi nol, kalau Tuhan berkenan bisa ya. Tuhan belum waktunya. Luar biasa ya. Yang jelas Tuhan punya rencana. Iya, Tuhan punya rencana. Pak Jusli dipakai untuk mengatakan Pak Sugeng, selamat malam ya. kabar Terima kasih Pak sukacita. Sugeng ya. Pak Sugeng, terima kasih. Ya. Pak Sugeng mau daftar seminar nggak Pak? Pak Sugeng mau ikut seminar ya. Masih di mute Pak? Good, Masih di mute Pak? good Pak, biar seru. Tadi di chat ada yang Bu Katarina minta daftarin siapa ya Bu ya? Ada yang punya nomor Ibu Katarina kan? Tolong hubungi ya. Melda punya. Melda. Dulu anggotanya Melda. Sertanya Di chat Melda. coba dibaca deh. Pak Joni daftarin Yosip MT Matuhun pakai bahasa Jawa apa itu? Di sini. Ya, makasih. Dia yang dulu kelompok Pak Joni Oh, Ci. Oke, minta datanya aja, Ci. Datanya manual aja, ya. Nanti saya yang input. Udah didaftarin minggu lalu deh. Oh, sudah. Coba dicek aja ya, kayaknya udah Pak. Nama siapa namanya? Katarina. Katarina Kus, apa ya? Ya udah, nanti kita baru diskusikan nih. Ya. Ya, bye. Bye-bye, Nak. Bu Hane, makasih Bu Hane. Ya, Bro Matthew, bye. Bye, makasih. Bu Engling, terima kasih. Bu Joni. Bye-bye. Bye. Ini kan bagian dari kelanjutan ya. Kenapa, Pak? Sebenarnya kan bagian dari kelanjutan. Iya, benar, Pak. Kemudian seminar habis dari pemuritan juga, Pak. Ini, Pak. Sambungan dari pemuritan. Ya, benar. Lanjutan. Biasa lanjutan dari camp. Lanjut camp juga bisa, iya. Ya karena mirip-mirip itu Pak, camp sama seminar Gamadri Kristiani ya. Jadi yang disebut dengan pendidikan berlanjut, apakah itu dari SEP atau dari CAP, apakah itu dari pemuritan, itu kan bingung itu. Saya tuh mau kemana begitu lah. Makanya ada pendidikan berlanjut ini self image atau gambar diri Kristiani itu munculnya itulah ditampung di situlah kalau ingin pendidikan berlanjut. Iya, tapi ada yang bilang sambungan dari pemuritan tuh juga tuh. Jadi ya betul, kalau kita bilang SHDR awalnya adalah seminar hidup dalam roh, kemudian dilanjutkan pertumbuhan, dilanjutkan basic Christianity, maturity Christianity atau kedewasaan rohani Kristiani, kemudian pemuritan. Nah, ini lanjut lagi pendidikannya adalah
self image atau gambar diri Kristiani. Jadi yang terakhir ini. Itu kira-kira gambarannya. Oke, bisa aja teman-teman angket. Oma Tina udah daftar belum, Oma Tina? Sudah. Katarina nggak ada, Ci. Oma Tina sudah. Pak Sugeng mau daftar sekalian? Oh, udah ya. Katarina Kos ya, namanya Kos ya. Lep ya. Oh, udah ya, udah sudah. Terima kasih, Sudah. Bu Yuni. Thank you, Bu Thank you, ya. Yuni. Pak Bay, terima kasih banyak, Pak Bay. Thank you. Yuk. Thank you, Pak Bay. Terima kasih, Pak Bay. Pak Pak Sugeng, Sugeng, udah makasih daftar? Sugeng. Pak Sugeng mau daftar? Masih di mute, Pak. Pak Sugeng, coba disentuh layarnya supaya bisa unmute. Nah, iya, oke. Masih di mute. Disentuh lagi Pak, sekali lagi. Ya, oke, Pak Sugeng. Ya, Pak Sugeng. Oh, sinyal kali ya. Ibu Janet Kusuma Dewi. Ibu Janet Kusuma Dewi siapa? Pak Sugeng mungkin ada yang bisa dihubungi. Suaranya putus-putus saja. Pak Sugeng, Pak Rudi punya nomornya Pak Sugeng, Pak? Enggak. Oh, enggak ya? Itu tulisan. Oh, itu ada emailnya itu Pak, Gmail nih. Sugengno. Pak Sugeng mungkin boleh ketik di kolom chat nomornya Pak Sugeng. Nanti dihubungi. Ada kolom chat Pak di ini atau coba sekarang bicara. Kedengeran tapi kurang jelas di tempat kami Pak. Pak Sugeng dapat infonya dari mana yang PD hari ini? Apa Pak Sugeng bisa catat nomor saya, hubungi saya 0878 Saya minta Bapak dulu ya. 0878. Bentar Pak, lagi jalan dia. Nyari pulpen mungkin. Kalau Ibu Janet dengan siapa? Sudah ada pulpen Pak? Di jempol aja Pak. Oma Tina udah daftar ya? udah ya? Daftar ya? Oma Tina PD-nya udah ya. Disentuh layarnya Oma. Nggak kedengeran suaranya. Sudah daftar ya? Oke. Oma Tina, ini acara udah selesai. Boleh nanti tinggal live aja. Pak Sugeng catat nomor saya aja Pak. Sampai ketemu nanti minggu depan ya Oma. Bisa hubungi saya Pak. Nanti Bapak ping saya aja di 0878 0878 8070 8586 dengan Joni Pak, Joni Matthew. Saya ulang 0878 8070 8586. Kalau sudah tercatat di jempol Pak, benar nggak? Oh siap, terima kasih sudah di jempol. Siap Pak. Nanti miss call ya Pak ke Pak Joni ya, supaya langsung Iya. dicatat. Ya, miss call Pak nanti.
Soalnya kemungkinan ada kendala sinyal, jadi nggak jelas. Ya. Terima kasih Pak Sugeng, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Sugeng. Iya, Tuhan berkati. Iya, berkati. Kami tutup ininya ya Pak Sugeng. Untuk Ibu Janet.